Mengenal microwave link. Microwave link merupakan sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi. Rentang frekuensi gelombang mikro digunakan untuk mengirimkan informasi antara dua lokasi. Microwave link banyak digunakan dalam industri, contohnya industri penyiaran. Tautan gelombang mikro digunakan untuk mengirimkan data atau program dari studio ke pemancar dengan jarak mencapai bermil-mil jauhnya. Selain itu, dengan teknologi ini penyedia layanan internet nirkabel menggunakan tautan gelombang mikro untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi tanpa menggunakan koneksi kabel. Saat ini perusahaan telepon juga menggunakannya untuk mentransmisikan panggilan antara pusat switching melalui tautan gelombang mikro. Antena microwave. Antena microwave berfungsi untuk menerima dan memancarkan gelombang-gelombang mikro atau radio dari base transceiver station atau BTS ke base station controller atau BSC. Dapat juga dari base transceiver station atau BTS ke base transceiver station atau BTS. Yang kedua ada microwave system. Microwave system terbagi menjadi dua bagian, yaitu indoor unit dan outdoor unit. Indoor unit terletak di dalam shelter, sedangkan outdoor unit terletak dan menempel pada antena microwave. Tautan gelombang mikro sangat mudah beradaptasi karena sifat broadband. Broadband merupakan jangkauan frekuensi yang begitu luas yang digunakan untuk mengirim atau menerima data. Selain itu, broadband merupakan koneksi internet yang mentransmisikan data berkecepatan tinggi. Jadi, alasan gelombang mikro sangat mudah beradaptasi karena dapat memindahkan informasi dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Selain itu, gelombang mikro dapat menembus hujan, kabut, hingga salju. Dengan demikian diperkirakan cuaca buruk tidak mengganggu transmisi. Microwave link satu arah terdiri dari 4 komponen utama, yaitu pemancar, penerima, saluran transmisi, dan antena. Komponen ini ada di setiap sistem komunikasi radio termasuk telepon seluler, radio dua arah, jaringan nirkabel, dan penyiaran komersial. Komponen microwave link. Ada beberapa komponen utama pada microwave link, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada indoor unit atau IDU. Indoor unit berfungsi sebagai sinyal modulator, demodulator. Selain itu juga berfungsi sebagai forward error correction atau FEC. Unit indoor biasanya terletak di gedung-gedung. Yang kedua ada outdoor unit atau ODU. Outdoor unit berfungsi untuk mengkonversi sinyal digital termodulasi dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Daya outdoor unit disuplai dari indoor unit melalui kabel koaksial. Yang ketiga ada antena. Antena berfungsi untuk mentransfer energi elektromagnetik dari ruang bebas ke saluran transmisi dan sebaliknya. Yang keempat ada waveguide. Waveguide berfungsi untuk meminimalisir rendaman atau loss, yaitu salah satu kunci dari microwave link. Menara. Yang kelima ada menara. Menara berfungsi untuk menopang microwave antena. Perhitungan jumlah antena serta beban total harus benar atau tepat agar tidak melebihi kapasitas beban maksimum dari menara. Saluran pada microwave link. Ada beberapa saluran pada microwave link. Saluran tersebut terbagi menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Ada long haul. Long haul memiliki frekuensi kerja 2-10 GHz. Dalam kondisi iklim dan frekuensi yang normal dapat menempuh hingga rentang 45 km sampai dengan 80 km. Frekuensi yang digunakan ialah 2,7 dan 10 GHz. Yang kedua ada medium haul. Medium haul memiliki frekuensi kerja hingga
11 sampai 20 GHz. Panjang hop antara 20 km dan 40 km. Frekuensi yang digunakan adalah 13, 15, dan 8 GHz. Yang ketiga adalah short haul. Short haul menjangkau jarak terpendek dan bekerja pada jangkauan frekuensi tinggi 23 sampai 58 GHz. Frekuensi yang digunakan ialah 23, 26, 27, 38, 55, dan 58 GHz. Definisi jaringan microwave. Berikut ini adalah definisi jaringan microwave. Yang pertama adalah backbone. Backbone telekomunikasi adalah komunikasi radio terestrial yang digunakan untuk kapasitas besar SDH STM 1. Yang kedua ialah transmission link. Transmission link adalah komunikasi radio terestrial yang dipakai untuk kapasitas kecil dan menengah. Yang ketiga adalah microwave link. Microwave link adalah sistem komunikasi radio titik ke titik atau point to point melalui gelombang mikro yang digunakan dalam sistem backbone telekomunikasi dan transmission link. Juga memiliki fungsi untuk mentransmisikan informasi dari satu stasiun atau titik ke stasiun atau titik lain, yaitu point to point. Yang keempat adalah studio transmission link. Studio transmitter link adalah komunikasi dari titik ke titik atau point to point yang menghubungkan stasiun penyiaran atau studio dari suatu lembaga penyiaran ke sarana pemancar dan atau sarana transmisi atau transmitter untuk menyalurkan siaran. Yang kelima adalah spurious emission, adalah emisi gelombang radio di luar bandwidth yang ditentukan. Yang keenam adalah antena, merupakan sub perangkat radio yang berfungsi untuk memancarkan atau menerima suatu sinyal frekuensi radio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.